Ini bilang barai. Salah itu, nggak bisa. Contohkan, ya. Kalian sabuk kuning, bisa di dalam barang. Ajari itu di dalam barang yang sabuk putih. Jadi guru, ya. Jadi apa? Mau itu kan? Kalian tambah lagi dapat OSP dari pelatih yang sabuk hijau, pelatih lagi sabuk putih. Jadi guru sabuk putih. Bagaimana cara melobi siapa? Bagaimana cara mengajak? Cara carikan. Dan tidak perlu orang cerdik itu dengan diri sendiri bukan. Cukup cari cara. Pak, kawalah bantu saya melobi di situ untuk melatih karate. Oh iya, kakak bisa kan? Iya, sini. Ayo, keluar. Pak, ini anak ini mau melatih di sini. Oh itu caranya. Itu bukan caranya. Ajak. Kalau kalian bisa benar, udah bisa kan? Tapi lu makan sama benar itu. Tani PRD-nya, tanya sama Mama, udah nggak boleh di situ mas, ada pun PRD. Begitu pelatih itu begitu, jadi tidak bisa dapat yang ini bukan. Bagaimana? Ini kebanyakan dojo satu, karena kalian punya mental grup. Ya. Kami, saya, ya sebenarnya saya itu baru selesai satu tahun itu menjadi seorang senior, saya tahu ya. Tapi belakang-belakang menurut. Tapi saya punya prinsip dimanapun saya tinggal, di mana saya tinggal ya, sudah berapa puluh kali kalau pindah. Kenapa di saya ini selalu ada pembagi karate itu melatih orang. Tetapi soal berubah. Dulu kami itu cara mengajak orang itu dengan kayak bulan karton, kumpulan di rumah. Jadi yang gambar-gambar karate yang dapat itu bukan di fotokopi. Dulu foto-foto ada fotokopi, tatap kuning sebuting. Gambar tendangan di tempel atau kayak pukulan tempel. Jadi di dalam kertas karton itu tendangan, pukulan, gerakan macam-macam. Sekarang bangga mana-mana itu. Jandang di jalan-jalan di Panam sekolahan. Oh ini masuk karate, ayo daftar karate. Tanya tuh saksi itu. Saya akan begitu masukkan, ya. Besoknya hilang dari orang, besoknya hilang kenapa dan ada lagi. Tapi sudah seperti baca orang. Ya itu karena jadi itu cara saya dulu. Kemudian tanya Ipan dulu, ya mas ya, Ipan. Rumah saya itu becek dulu. Oh, anu mencari tumpuk, ya. Jadi halaman kecil seperti ini di belakang rumah, gantung apa di sini segala macam, latihan sama-sama. Datang nanti orang sampai akhirnya dapat. Dari di awal saya sudah sampaikan ke peserta, malam ini kita paling lambat adalah jam 11. Jadi peserta minta saya untuk mengingatkan jam 11 kita insya Allah harus sudah selesai karena besok acara pagi. Sedikit saya tambahkan, tadi pahit getirnya saya juga mengalami diusir orang dari sekolah. 12 tahun saya bina di Banjarbaru. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Ya muridnya naik turun lah. Ya. Terus patokan jadi pelatih. Tidak perlu gerakan kalian bagus. Ya. Wah saya gerakannya nggak bagus, saya nggak bisa jadi pelatih. Wah saya masih jelek, saya masih bodoh. Dipikir yang ini yang di depan ini dulu pinter. Awal latihan kita semua bodoh. Pelatih itu adalah orang yang selalu haus ilmu. Jangan merasa kalian cukup. Wah udah. Di sana di pusatnya karate itu ada namanya setiap latihan itu senior teaching junior. Jadi dari dini mereka dipupuk untuk menjadi pelatih. Kuning melatih putih, hijau melatih kuning, biru melatih hijau. Selalu di dalam setiap minggu ada satu hari latihan yang pelatih utamanya hanya berdiri di sini. Yang sabuk-sabuk senior disuruh melatih yang junior. Pelatih utamanya mengawasi. Itu. Kemudian kalau di dojo jangan malu disuruh mimpin senam. Ayo mimpin pemanasan. Pindah belum pada bisa. Di sini ngambil sertifikasi pelatih. Nanti di dojo suruh mimpin pemanasan aja nggak mau. Ya, harus berani. Pelatih itu yang penting tahu gerakan yang betul itu bagaimana. Itu gerakan kalian nggak perlu bagus. Wah gerakan saya nggak bagus, tapi saya tahu mana yang betul, mana yang benar, mana yang bagus. Cari di antara murid-muridmu itu yang gerakannya bagus, suruh dia praktek. Baru arahan, oh itu kurang sini juga kamu gerakan bagus, dari atlet, nggak usah.
Saya sudah cerita dengan kelompok asam urat ini. Ya, dulu saya punya pelatih di Jawa Timur itu nggak bisa, karena beliau tahu di mana gerakan yang bagus. Dia bisa mengarahkan. Ya. Jangan kalah, ini nanti yang sudah sertifikasi pelatih, saya berharap dan juga ini para senior berharap buka dojo. Sudah ada sertifikat kok. Minimal kerjasama, saya sendiri masih malu. Berdua, cari kawan kita buka yuk. Minta bimbingan kepada yang lebih awal, gimana caranya. Jangan malu, ya. Yang sertifikasi pelatih, yang ujian dan saya sendiri, tapi kemarin juga sudah bicara kan. Itu ijazah kalau keluar, nggak akan saya serahkan sebelum punya dojo. Ya, harus belajar berarti. Minta bantu boleh, sampai saya sudah buka dojo, tolong pelatihan pertama didatangi, boleh. Tapi buktikan kalian bisa. Oke? Ya, saya kira cukup itu. Mas, monggo saja. Namanya, saya absen namanya ya. Mudah-mudahan kedengaran kan. Liliana. Ada? Itu apa? Ya. Ini satu. Kemudian latihan-latihan yang perlu diperhatikan, latihan-latihannya ya, itu dibagi dalam 3 bagian. Satu, latihan fisik. Ya, fisik. Fisik itu yang kemarin saya katakan itu yang lebih ditekankan kepada bentuknya. Kan itu bentuk fisik kan. Dari orang yang biasa, katakanlah sabuk putih. Sabuk putih. Orang yang biasa sekarang masuk sabuk putih kan dia belum tahu apa-apa kan? Ya kan? Oleh karena itu dia harus dibentuk. Bentuknya apa yang dibentuk? Fisiknya kan? Fisiknya dibentuk. Jadi jangan juga kita terburu-buru nanti Anda kepengen keburu-buru mau melatih dia jadi, mungkin dalam waktu cuma seminggu dilatih cuma kuda-kuda Zenkutu Dati dan kuda-kuda ini langsung naik. Dia udah paham belum? Itu terus di drill, diulang begitu caranya ya. Pengulangan. Kemudian kita lihat ke mentalnya. Kita siapkan. Mentalnya bagaimana dia? Kalau memang agak sedikit ini ya kita harus bisa menyelesaikan, bangkitkan kembali mentalnya supaya dia. Jadi di situ perlunya adanya pada saat kita mau pembukaan latihan itu kan ada menenangkan pikirannya. Itu artinya tuh kita konsentrasikan, kita coba terangkan kepada peserta, anak didik, kepada anggota itu untuk kita jangan lagi berpikir yang ada di luar, tapi berpikirlah yang sekarang ada di dalam ini. Kita mau latihan, suruh ngulang aja dia latihan yang baik dan terkontrol. Itu ini udah mulai harusnya udah mulai membangkitkan rasa percaya diri si anggota, si peserta latihan. Kemudian yang terakhir, U1 peserta dilatih untuk memiliki kemampuan melakukan gerakan panas dulu, kemudian kita perhatikan beberapa gerakan. Bisa diikuti? Bisa. Pertama kita pemanasan dulu dari kepala ke atas, hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Terus lagi mungkin suara lebih dikencangkan atau lebih nyaring sehingga peserta yang belakang kalau misalnya ketutupan peserta di belakang bisa mendengar dengan jelas atau pelatihnya bisa ke belakang supaya tadi ada beberapa gerakan yang sudah dicontohkan. Satu kali gerakan maju, kemudian tadi saya melihat bahwa ada salah kaki dan diperbaiki dengan cara tidak ditendang, dipukul para pemula. Apakah itu sudah betul atau menurut Anda? Padahal dia seorang pelatih di ketentaraan misalnya. Apakah itu bagus apa tidak untuk pemula? Yang kita betulkan, misalkan ini salah, ini betulkan, itu cara yang lebih bagus. Cukup ya menurut saya. Ya, perkenalkan nama Ulun, ngaran Ulun Abrar. Nah, terima kasih sudah datang di dojo hari ini. Terima kasih karena sudah. Tadi kan katanya kaku semua. Ini supaya tidak kaku. Nah, itu ini anak kamu itu. Kita juga kayak gini. Kita juga kayak gini ya. Sudah. Itu 1. Nah, biasanya kita 9 kali.
Kalau dari segi penyampaiannya sudah bagus karena melihat kondisi itu melatih murid yang baru, apalagi misal kondisinya adalah anak-anak dan anak-anak itu pemikirannya masih bermain, sehingga kita tidak bisa langsung mengajak mereka untuk bisa serius. Jadi kita latih dari step by step, satu persatu. Misal dari pemanasan tadi, dari sini cara seperti ini, itu sudah penyampaiannya bagus. Tertarik ya, karena kita baru pengalaman pertama kan, jadi dengan cara beliau menyampaikan itu kayak humor dulu, terus lebih sabar. Jadi memotivasi, memacu diri yang baru-baru itu yang Apalagi sokok semua. Angga jelaskan. Angga jelaskan pakai bahasa Indonesia ya. Aulia Paramita. Oh ya. Rekayan. Yang materi kita kali ini adalah Sanbon Nippon Kumite. Oke, dan baik di depan. Pertama, maju, jalan. Jalan. Teman-teman. Anak buahnya kan jadi biasa mimpi. Cuma memang betul apa yang dikatakan tadi, koreksi-koreksi dari para pengamat dari tim. Kalau kita nggak bisa dimakan juga. Masih di berapa dulu? Sudah dibawain apa buat Kemudian pas memegang benderanya bagaimana, cara memberikan penilaian bagaimana, ya itu kan kita nilai. Kemarin sudah ada bekal beberapa kali latihan, nah, tolong dipraktekkan, ya. Ingat di sini akal, Ihwan Sanbon materi sabuk kuning, versi 1. Jalan barat di depan hap. Jodan Juki, main. Buat. Jalan Juki, main. Langsung. Jangan. Dia yang menanya mah. Jodan Juki, main. Jalan Juki, main. Jangan. Karateka, Tayoy. Atlet, ada penonton. Hormat. Akal, tur. Kihari Nippon Kumite. Judan Juki. Mai Gere. Jime. Ya ini mana? Kihari Nippon Kumite. Judan Juki. Mai Gere. Jime. Judan, baik. Judan. Hante. Surmade. Hante. Jime.
Aka Kokogi Ikai Aka Siro Jen Jalan Ya, ikai. Kalau Bipon. Ayo. Ya. Aka Kogeki Nikai. Kalau Bipon. Ayo. Bisa ada tambahan mau sedikit. Tanda aku Mana? mantap kan, Alik? Enggak ada.